Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Netrakala, kisah yang berjudul Petaka. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Loh, kenapa? Kan sekalian jemput ke rumah ibu bisa kan, Mas? Ucap Farah sedikit jengkel. Saat ini dia tengah melakukan sambungan telepon dengan Angga. Aku capek, Far. Jarak rumah kita dan ibu kan lumayan jauh. Apalagi jalan ke sana kan macet. Kamu naik taksi online aja ya, kata Angga di seberang sana. Farah hanya menghembuskan nafas kesal. Sejak kemarin selalu ada yang membuatnya merasa tidak enak hati. Ya sudah, Mas, nanti biar aku naik taksi aja, ucap Farah yang langsung mematikan sambungan teleponnya. Kenapa mukamu ditekuk gitu? Tanya Bu Nur saat memasuki dapur rumah. Farah menoleh ke belakang, mendapati ibunya tengah membawa beberapa barang belanjaan dan di dalam tas kresek. Masa Angga tuh suruh jemput ke sini alasan capek lah, macet lah, ini itulah, ucap Farah kesal. Ya maklum toh Far, mungkin di sana juga nggak ada yang ngurusin dan kerjaan banyak. Nanti biar ibu yang antar kamu, ucap Bu Nur sambil menaruh belanjaannya di atas meja. Enggak Bu, repot nanti bolak-balik. Nanti siang Farah pulang naik taksi aja, tolak Farah. Bu Nur hanya mengangguk. Percuma saja berdebat dengan anak perempuannya ini. Dia akan selalu melakukan apa yang dia inginkan. Ya sudah, nanti kalau berubah pikiran bilang sama ibu, ucap Bu Nur. Farah akhirnya pulang ke rumah menggunakan taksi online. Pukul 2 siang dia sudah sampai di depan rumahnya. Ia tidak langsung masuk ke dalam. Sesaat ia memandangi rumahnya. Entah kenapa kali ini Farah merasa enggan untuk masuk ke dalam. Rumah itu terlihat sangat mengerikan. Ditambah siang itu awan gelap sudah menggumpal, membuat suasana nampak seperti hampir menjelang maghrib. Farah melangkah, ia mulai membuka gerbang depan. Hingga saat sampai di teras, hatinya kembali mencelos. Kini di hadapannya banyak sekali bunga kantil bertebaran di depan pintu. Tertegun, Farah berusaha untuk menguatkan dirinya. Ia yakin kalau ini hasil kerjaan orang. Tetapi untuk apa? Selama ini dia tidak pernah terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain. Apa semua ini untuk suaminya? Segera Farah mengambil ponsel dan membuat video serta memfoto bunga kantil itu beberapa kali. Ia berniat untuk memberitahu Angga nanti. Setidaknya dia punya bukti kalau ada yang sedang bermain-main dengan keluarganya. Segera setelah itu Farah mengambil sapu yang ada di samping pintu garasi dan mulai membersihkan bunga kantil yang terlihat hampir menguning. Tepat saat Farah sudah membuang bunga-bunga kantil itu, tiba-tiba saja hujan turun dengan deras. Beruntungnya tidak lama kemudian sebuah mobil yang ia kenali masuk ke dalam pekarangan rumah. Kenapa nggak menunggu di dalam? Tanya Angga saat sudah di depan Farah. Barusan datang, Mas, kata Farah langsung sigap mengambil tangan kanan Angga dan langsung menciumnya. Oh, ya sudah, ayo masuk, dingin, ucap Angga yang langsung membuka pintu dengan kunci serep yang ia bawa. Farah tertegun, dia merasa ada yang kurang. Selama ini Angga selalu mengucapkan salam saat datang maupun pergi. Selain itu dia juga terbiasa mencium kening Farah. Tetapi kali ini keduanya tidak ia lakukan. Far, ayo, kata Angga karena melihat Farah yang hanya berdiri diam. Iya Mas, kata Farah langsung mengikuti suaminya. Kali ini perasaan Farah sedikit tenang, meskipun bayangan kejadian itu masih menghantuinya. Tetapi dengan kehadiran Angga setidaknya ada yang melindunginya jika terjadi hal yang buruk. Kamu mandi dulu sana, biar aku siapin makanan. Ini tadi dibawain makanan sama ibu, ucap Farah sambil mengangkat rantang yang ada di tangannya. Angga berjalan ke arah Farah, tiba-tiba ia langsung mendekapnya dengan erat. Aku kangen Far, kata Angga. Ih bau, mandi, makan terus istirahat. Ada banyak yang ingin aku ceritakan, kata Farah mencoba melepaskan pelukan suaminya. Angga mendecakkan lidah
Segera ia berjalan ke arah kamar mandi dan menutup pintunya dengan suara sedikit lebih keras. Farah yang melihat itu hanya geleng-geleng kepala, tidak mau membuat masalah. Ia langsung berjalan ke arah dapur dan mempersiapkan makanan untuk suaminya. Hujan turun dengan lebat. Sesekali suara gelegar guntur terdengar memekakan telinga, membuat kaca jendela bergetar. Setelah mereka selesai makan, Angga langsung menarik Farah masuk ke dalam kamar. "Jadi, Ayu kemarin tidur di sini?" tanya Angga saat Farah kembali menceritakan apa yang sudah dilaluinya. "Iya mas, daripada aku sendirian, untung dia baik mau menemenin aku," ucap Farah. "Terus?" desak Angga saat Farah berhenti bercerita. "Wanita itu muncul lagi, kali ini jauh lebih parah. Aku melihat ada keranda di depan rumah, banyak pocong di ruang tamu juga. Bahkan sosok itu juga menyamar menjadi Ayu," ucap Farah bergidik. Angga bergerak. Dia langsung mendekap Farah erat. "Untung itu cuma mimpi, Far," kata Angga. "Aneh mas." "Aneh kenapa?" Lantas Farah menceritakan kejadian di mana saat Ayu pulang dan ada yang memanggil namanya, hingga sosok perempuan tua di halte. "Dan tadi sebelum aku masuk ke rumah, di depan pintu ada banyak bunga kantil mas," ucap Farah. "Bunga kantil? Kok aku gak lihat?" tanya Angga sangsi. Buru-buru Farah melepaskan pelukan suaminya dan segera menyambar ponselnya di atas nakas. Segera ia mencari video dan foto yang sudah ia rekam untuk diperlihatkan kepada Angga. Tapi berulang kali dia mencari, entah bagaimana terjadinya, foto-foto dan video yang sudah dibuatnya lenyap tidak berbekas. "Far," tanya Angga saat melihat Farah yang terus saja mengotak-atik ponselnya. "Aneh, foto-foto dan videonya hilang semua," kata Farah ketakutan. "Yakin kamu rekam semua itu?" tanya Angga, tidak yakin dengan apa yang dilakukan istrinya. Farah meletakkan ponsel miliknya sembarangan. Dia benar-benar bingung. Tidak mungkin file terhapus tiba-tiba. Angga yang melihat ketakutan di mata Farah kembali merengkuh istrinya. "Sudah, jangan dipikirkan lagi. Besok kita adakan pengajian di rumah ini," ucap Angga mencoba menenangkan. Farah mengangguk, kemudian membalas pelukan suaminya. Ia mencoba melepaskan semua beban pikiran yang selama ini menghantui pikirannya. Lama mereka saling beradu, seolah melepaskan rindu yang terhalang selama beberapa hari ini. Hingga saat Angga membuka kaosnya. "Ini kenapa mas?" tanya Farah saat melihat ada tanda merah yang cukup lebar di bagian bawah leher Angga. "Ah, apa? Oh, ini kayaknya kena ulat bulu, Farah. Tadi aku garuk malah tambah merah seperti ini," kata Angga. Farah sedikit mengerutkan dahinya. Ulat bulu? Tapi sepertinya kulit suaminya tidak bentol-bentol. Ia mencoba untuk meraba kulit Angga yang memerah. Namun, Angga kembali merengkuh Farah. Seolah ia tidak mau kalau bekas kemerahan itu disentuh oleh istrinya. Menyerah, akhirnya Farah membiarkan itu semua. Toh dia yakin kalau suaminya tidak akan melakukan sesuatu yang menyakiti dirinya. Siang itu sepasang insan manusia kembali melepaskan rindu, diiringi dengan derasnya hujan dan suara gemuruh guntur yang saling bersautan. Hari sudah berganti. Semalam Farah bisa tertidur dengan nyenyak di pelukan suaminya. Tidak ada gangguan sama sekali yang ia temui, bahkan mimpi pun tidak. "Aneh ya mas?" tanya Farah keheranan. "Aneh kenapa?" "Kalau ada kamu, aku gak ada gangguan apapun. Bahkan semalam tidurku benar-benar nyenyak." "Ah, itu alasan kamu saja. Dasarnya kamu kangen sama aku kan?" goda Angga sambil menaik turunkan alisnya. Beneran, kalau kamu pergi selalu ada kejadian aneh," kata Farah merengut melipat kedua tangannya di depan dadanya. "Ya makanya sama suami mesti nurut. Dari kemarin aku sudah bilang kan Farah, mending kita lakukan pengajian di rumah ini. Jawaban kamu apa? Kita tunggu deh mas, siapa tahu cuma setan lewat," kata Angga. Farah mendengus. Dia bukan tidak mau menuruti suaminya, dia cuma tidak mau merepotkan banyak orang. "Tuh, bengong lagi kan? Udah yuk, kita siap-siap setelah ini. Aku pergi ke rumah Pak RT buat kasih tahu acara kita nanti." Farah mengangguk. "Mas, boleh aku undang Ayu ke sini biar bantu-bantu siapin makanan?" Terlihat Angga diam mempertimbangkan. Sebenarnya mereka sudah sepakat hanya memanggil beberapa orang saja, tapi terlihat wajah istrinya seperti ingin bertemu dengan sahabatnya itu. "Iya boleh,"
kata Angga kembali melanjutkan berjalan ke arah dapur. Farah terlihat sumringah. Dia segera mengambil ponsel miliknya dan langsung menghubungi Ayu agar bisa membantunya untuk persiapan pengajian nanti. Sudah siap, Mas? Tanya Farah. Sebentar, perutku malah sakit, jawab Angga langsung berjalan ke arah kamar mandi. Aduh, sudah siang ini, kita belum belanja buat nanti malam, malah ada acara sakit perut, kata Farah sebal. Namanya sakit perut, kalau mau belanja sendiri ya sana, jawab Angga dari kamar mandi. Loh, ya sudah kalau nggak mau nganter, biar aku pergi sendiri, ucap Farah setengah berteriak. Segera ia beranjak menyambar kunci mobil. Memangnya dia tidak bisa pergi sendiri? Toh sebelum menikah dia juga terbiasa melakukan apapun sendirian. Bukannya yang memaksa untuk melakukan pengajian adalah Angga. Aneh. Dengan hati jengkel, Farah segera keluar rumah tanpa pamit kepada suaminya. Ia langsung masuk ke dalam mobil dan pergi membeli keperluan untuk pengajian nanti. Saat sudah melesat keluar, Farah menengok ke arah spion mobil. Dilihatnya Angga berdiri di depan rumah, memandanginya dengan tatapan tidak percaya. Berulang kali ponsel miliknya berdering, tapi Farah tidak menggubrisnya. Ia tahu itu panggilan dari suaminya. Sudah 20 panggilan lebih Farah menghitung, ponsel itu terus berbunyi, membuatnya semakin jengkel. Halo, kata Farah singkat. Kamu kenapa sih? Tanya Angga ketus. Loh, bukannya kamu yang minta aku pergi sendiri? Ya sudah kan? Terdengar helaan nafas di seberang sana. Kamu itu kebiasaan, Farah. Memangnya menunggu sebentar tidak bisa? Dari tadi juga aku telepon tidak diangkat. Apa sih maumu? Kata Angga mulai menaikkan nada bicaranya. Tanpa menjawab suaminya, Farah mematikan panggilan tersebut. Biarlah Angga marah, biar dia tahu kalau istrinya bisa melakukan apapun tanpa bantuannya. Kembali ponsel miliknya berdering. Farah sudah mau mengambil dan mematikannya. Namun saat melihat ke layar ponselnya, ternyata itu adalah panggilan milik Ayu. Halo? Kata Farah sambil memperhatikan jalanan. Ini aku, udah mau sampai di rumahmu, Far, kata Ayu. Langsung ke rumah aja yuk, ada Angga, aku lagi beli keperluan buat nanti. Loh, gak enak dong, aku tunggu kamu aja ya. Iya, tunggu di rumah saja, sudah dulu ya yuk, kata Farah langsung mematikan panggilannya. Kembali Farah fokus mengemudi. Jalanan nampak begitu ramai, mungkin karena hujan jadi orang-orang enggan untuk pergi keluar rumah. Beberapa jam sudah Farah pergi, setelah perdebatan kecil dengan suaminya. Angga sama sekali tidak menghubungi Farah, mungkin laki-laki itu masih marah dengannya. Dari kejauhan Farah melihat mobil milik Ayu terparkir di depan rumahnya. Berarti sahabatnya sudah sampai dan memang menunggu di rumah. Sesampainya di rumah, Farah langsung memarkirkan mobilnya di belakang mobil Ayu. Hujan begitu deras membuat dirinya enggan jika harus keluar masuk mobil, hanya untuk sekedar membuka pintu gerbang. Farah berlari-lari kecil, hampir saja dia terpeleset saat pijakan di tangga teras tidak pas, membuat tubuhnya sedikit oleng. Tetapi untungnya dia masih sempat bertumbuh pada tiang yang ada di sampingnya. Segera dia membuka pintu rumah. Farah sedikit heran, kenapa rumahnya terlihat begitu sepi. Dia terus melangkah ke dalam. Sama saja, di ruang tengah juga Farah tidak mendapati siapapun. Hatinya merasa ada yang aneh, apa Angga sedang pergi keluar rumah. Hingga saat Farah masuk ke dapur, jantungnya seolah berhenti berdetak. Barang belanjaannya jatuh berserakan di sisi tubuhnya. Tubuh Farah mematung. Dia tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Mas, kata Farah hampa. Kedua orang di depan Farah yang sedang bergulat seru saling melepaskan diri. Angga sigap menoleh ke arah istrinya yang masih diam mematung di ambang pintu. Farah, ucapnya Farah. Sedang Ayu yang ada di depan Angga langsung membenarkan bajunya yang sudah separuh terbuka. Far, ucap Ayu kaget. Ah, hanya itu yang bisa diucapkan oleh Farah. Seketika pandangannya menjadi kabur. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Angga dan sahabatnya bisa menusuknya seperti ini. Ingatan demi ingatan muncul di benak Farah. Ayu Sheila Maharani. Mobil yang terparkir tidak jauh dari halte di mana dia bertemu dengan nenek misterius itu. Sosok laki-laki yang ia lihat mirip dengan Angga saat pergi dengan ibunya. Far, ucap Angga mencoba melangkah mendekati Farah. Farah mundur, dia menggelengkan kepala. Hatinya benar-benar terasa sesak. Berulang kali ia meremas-remas tangannya yang dingin. Sudah berapa lama? Tanya Farah saat mendapatkan suaranya kembali. Far, tolong dengerin dulu. Farah menggeleng.
Sudah berapa lama, Mas? Jerit Farah tidak terkendali. Angga dia mematung. Farah menoleh kepada Ayu. Kamu sudah berapa lama melakukan ini sama dia? Tanya Farah tajam. Aku... Jawab Ayu gagap. Jawab! Teriak Farah kencang. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan kedua orang yang ada di hadapannya. Selama ini dia percaya dengan mereka, tapi ternyata orang yang selama ini ia anggap sebagai saudara sudah menusuknya dari belakang. Ayu diam, kepalanya menunduk. Jengkel dengan kediaman sahabatnya itu, Farah berjalan ke arah Ayu. Sigap dia langsung menarik paksa kepala Ayu dengan menjambak rambutnya. Far, sakit! Rang Ayu saat Farah menariknya untuk keluar rumah. Angga yang melihat itu awalnya diam. Tidak menyangka kalau Farah yang selama ini lemah lembut bisa menjadi beringas seperti itu. Far, ucap Angga mencoba melepaskan tarikan Farah pada rambut Ayu. Farah tidak menggubris suaminya. Dia tetap menarik Ayu sampai ke ruang tengah. Hingga tiba-tiba saja tarikan kuat ia rasakan di lengannya dan melemparnya ke samping. Farah terjatuh ke lantai. Di depannya Angga berdiri, satu tangannya ada di pundak Ayu. Ia mengerja beberapa kali. Matanya tanpa sadar berlinang air mata. Tidak menyangka suaminya sendiri justru malah membela orang yang sudah merusak rumah tangganya. Far, kata Angga mendekat Farah. Namun tangannya ditahan oleh Ayu. Farah tidak mengerti kenapa suaminya itu menuruti perempuan itu. Karena saat ini Angga kembali berdiri di sebelah Ayu. Pelan Farah bangkit. Matanya memandang lurus ke arah Angga. Jelas ia melihat sorot mata suaminya begitu kosong. Seolah tidak ada kehidupan di sana. Farah yang masih merasa marah kini menatap ke arah Ayu. Wanita itu juga menatap ke arah Farah. Tetapi pandangannya seperti menantang. Bahkan ia menampilkan seringai kecil di bibirnya. Melihat seringai yang muncul di bibir wanita jalang itu, amarah Farah kembali memuncak. Dia berusaha untuk menerjang Ayu. Tetapi Angga menghalanginya. Lepas brengsek! Ucap Farah meronta agar bisa lepas dari cengkraman Angga. Pergi, kata Angga datar. Farah berhenti meronta, menoleh ke arah Angga, jantungnya berdetak kuat. Ia masih mencoba memahami apa yang diucapkan oleh suaminya itu. Apa, Mas? Pergi! Sekali lagi Angga mengucapkan kalimat itu. Jantung Farah seketika berhenti. Dadanya terasa sesak, hatinya hancur seketika saat mendengar ucapan suaminya itu. Kamu? Ucap Farah tidak jelas. Pergi! Teriak Angga keras mengalahkan deru hujan yang semakin kencang. Farah mematung. Dengan air mata yang sudah tumpah di pipinya, sekali lagi ia melihat ke arah kedua orang itu bergantian. Hatinya terasa sakit, ribuan jarum sudah mereka tancapkan. Tanpa sepatah kata pun, Farah langsung pergi dari rumah itu, meninggalkan dua orang hina yang sudah dianggap sebagai tempat untuk pulang. Kakinya lunglai berjalan menembus derasnya hujan, tidak peduli dengan pandangan heran orang-orang yang melewatinya. Farah tidak tahu harus kemana, hatinya benar-benar sakit dengan perlakuan suami dan sahabatnya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia masih tidak percaya kalau mereka mampu membuat drama seperti ini. Hingga tanpa sadar Farah sudah berada di halte tempat dirinya duduk kemarin. Untungnya tempat itu sepi, hanya ada dia seorang. Tanpa bisa menahan lebih lama, Farah menangis sejadi-jadinya. Pikirannya kacau, tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak mungkin pulang ke rumah ibunya. Serat. Terdengar sebuah gerakan di samping Farah. Ia segera mengusap air matanya. Tidak nyaman jika ada seseorang yang tidak ia kenal melihatnya seperti ini. Farah menoleh ke arah samping kanannya. Awalnya dia hanya ingin melihat siapa yang duduk di sebelahnya. Takut jika itu adalah Angga yang sengaja mengejarnya. Namun seketika batinnya terlonjak. Tubuhnya tanpa sadar bergerak menjauhi sosok asing itu. Farah yang sedang dalam kondisi tidak karuan hanya bisa menatap sosok wanita yang sering hadir di hidupnya beberapa hari terakhir. Kini ia bisa melihat dengan jelas. Wanita itu menggunakan baju berwarna merah gelap selutut. Rambutnya basah menjuntai menutupi separuh wajahnya. Kulitnya kering pucat, seolah tidak memiliki darah sama sekali. Sakit, Nduk? Tanya wanita itu dengan posisi menunduk. Farah menelan ludahnya. Apa maksud dari sosok itu? Siapa kamu? Tanya Farah gagap. Wanita itu menolehkan kepalanya ke arah Farah dengan perlahan. Aroma bunga kantil menguar kuat dari tubuhnya. Bales, Nduk. Bales loro hatimu. Wadon kae sing gawe sak kabehane. Bales, Nduk. Bales.
kata wanita itu kencang berbarengan dengan suara guntur yang menggelegar. Farah menutup matanya dan telinganya. Dia merasa takut dengan sosok yang ada di hadapannya. Kali ini perasaannya tidak bisa lagi digambarkan. Seolah semua rasa bercampur menjadi satu. Beberapa saat kemudian Farah membuka mata. Dia begitu heran karena wanita itu sudah tidak ada di depannya. Seketika ia mengedarkan pandangan, mencari-cari perempuan itu. Tetapi nihil, ia tidak menemukan keberadaan sosok itu, seolah dia pergi terbawa oleh angin dan air hujan. Farah masih termenung menatap kosong hujan yang ada di hadapannya. Pikiran-pikiran buruk menghantuinya. Balas, Farah, mereka sudah mengkhianatimu. Terdengar jelas seseorang berkata di kepala Farah. Seketika bayangan kedua orang brengsek itu muncul di kepalanya. Lambat laun perasaan sedihnya berganti dengan amarah dan dendam. Tapi bagaimana? Bagaimana cara membalaskan mereka? Pikir Farah. Kepalanya terasa berat. Dia tidak ingin mereka langsung merasakan kematian. Setidaknya mereka harus merasakan sakit yang ia rasakan. Wiryo, bisik suara yang sama. Farah terkesiap muncul bayangan lain. Seseorang laki-laki, orang yang dipandang rendah oleh keluarganya. Pak Wiryo, kata Farah datar. Ada naluri untuk tidak melakukan niatannya, tapi rasa sakit yang Farah rasakan begitu kuat. Beberapa kali ia menggelengkan kepala dan mengusap air matanya. Kalau itu mau kalian, aku akan turuti semua, kata Farah dengan pandangan kesumat. Seharian Farah berada di bis yang mengantarkannya ke rumah saudara kandung ayahnya. Untungnya dia masih membawa dompet dan handphone. Jika tidak, mungkin dia akan kebingungan untuk pergi ke tempat pakdenya itu. 5 jam sudah Farah berada di dalam bis. Bermodal ingatannya dia pergi ke desa Gowong, tempat di mana dulu ayahnya dilahirkan. Farah mengedarkan pandangannya. Suasana terminal begitu sepi. Bahkan saat dia mencoba memesan ojek online, tidak ada yang mau menerima. Hingga dia melihat sebuah warung angkringan kecil yang masih buka di ujung terminal. Segera ia melangkah menuju tempat itu. Dia sudah tidak punya rasa takut. Yang ada di pikirannya saat ini adalah bagaimana cara untuk membalas mereka berdua. Sesampainya di depan angkringan berbentuk tenda, Farah langsung masuk lewat samping. Dilihatnya tempat itu juga sepi. Hanya ada 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Kopi 1, Pak, ucap Farah sambil duduk di bangku panjang di depan gerobak angkringan. Kopi hitam, pakai gula, tanya penjual. Tanpa gula, Pak, kalau ada diganti susu, kata Farah menimpali. Penjual itu mengangguk dan langsung membuatkan pesanan Farah. Sadar dari tadi ia tidak melihat ponselnya, Farah buru-buru mengecek. Benar saja, ada puluhan panggilan tidak terjawab dari Angga. Melihat itu, ia hanya menyeringai. Kopi hitam tanpa gula, diganti susu kalau ada, ucap bapak penjual membuat Farah sedikit terkekeh. Terima kasih, Pak, kata Farah. Temannya gak diajak masuk, Mbak, dingin loh, kata penjual tersebut sambil menoleh ke arah luar. Teman, kata Farah heran. Iya, itu mbak-mbak yang pakai baju merah selutut, rambutnya digerak. Itu temannya kan? Dari jauh saya lihat tadi jalan bareng sama mbaknya, ucap penjual itu sambil tertawa garing. Farah seketika merinding. Wanita mengenakan baju berwarna merah selutut dengan rambut tergerai. Bukannya itu ciri-ciri perempuan misterius yang selalu menampakkan diri kepadanya. Oh, biarin saja, Pak, lagi cari ojek, kata Farah. Loh, mbaknya ini mau kemana? Jam segini ojek sudah jarang, kata penjual tersebut. Saya mau ke tempat pakde saya di desa Gowong. Tadi di jalan sempat ada kendala, jadi sampai sini malah kemalaman, kata Farah berbohong. Walah, mana perempuan lagi? Coba saya tanyakan Mbak Warti. Siapa tahu dia masih bisa membantu, ucap penjual itu lantas berjalan ke arah wanita yang sedang duduk agak jauh dari tempatnya duduk. Farah melihat penjual itu bercakap-cakap dengan wanita yang ia kira adalah Mbak Warti. Setelah beberapa saat, penjual itu kembali bersama wanita tersebut. Mau ke desa Gowong, Mbak? Tanya Mbak Warti. Iya, Mbak, memang sudah tidak ada ojek atau tumpangan ya? Timbal Farah. Memang berapa orang? Tanya Warti. Cuma saya, Mbak. Loh, temannya gak diajak? Tanya si penjual yang dari tadi menguping pembicaraan mereka. Oh, dia harus pergi dulu ke tempat lain, mungkin besok baru nyusul ke sana, kata Farah berbohong. Bisa saya bantu?
tapi harganya 2 kali lipat, kata Mbak Warti lugas. Farah tidak ambil pusing dengan itu semua. Toh saat ini tabungannya jauh lebih cukup. Kalau hanya sekedar menyewa ojek, bahkan 5 kali lipat pun, dia masih sanggup untuk membayar. Setelah sepakat dengan harga yang ditentukan, Farah mengikuti Mbak Warti. Tidak lupa sebelumnya membayar pesanan terlebih dahulu. Saya tahu kamu orang baik. Wanita yang dibilang Mas Par tadi dedemit toh? Tanya Mbak Warti sambil berjalan menuju parkiran motor. Farah tersentil. Bagaimana wanita ini tahu kalau wanita yang dimaksud penjual tadi adalah sosok tidak kasat mata? Saya cuma kasihan sama kamu daripada dibonceng mereka. Sambil menganggukkan dagunya ke arah laki-laki yang sedang memandangnya dari kejauhan. Malah bisa diperkosa, mereka preman di tempat ini, lanjut Mbak Warti. Perasaan Farah tiba-tiba saja tidak nyaman. Sejenak dia berpikir kalau Mbak Warti juga punya niat buruk padanya. Tenang, aku tidak akan melukaimu. Aku antar sampai tujuan dengan selamat, kata Mbak Warti. Farah menghela nafas, mencoba menguatkan batinnya. Dia harus berani. Seketika bayangan Angga dan Ayu kembali muncul di pikirannya. Amarahnya mulai bangkit lagi. Ayo, kata Mbak Warti yang sudah duduk di motor metiknya. Farah mengangguk dan langsung naik di jok belakang. Sepanjang perjalanan Farah hanya diam. Dia terus saja memikirkan nasibnya yang begitu sial. Bahkan angin dingin pun sampai tidak terasa menyentuh kulitnya. Padahal dari tadi Mbak Warti mengendarai motornya cukup kencang. Perempuan seperti itu memang harus dibalas dengan setimpal, kata Mbak Warti sedikit keras. Maksudnya? Tanya Farah gagap. Warti tidak menjawab. Sepertinya ada sesuatu yang dipikirkan oleh wanita itu. Kini dia malah justru membelokkan motornya ke angkringan lain di pinggir jalan. Kenapa Mbak? Tanya Farah penasaran. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kalau harus sampai di desa Gowong terlalu malam, dia juga bingung bagaimana cara mencari rumah Pak D-nya. Sudah di sini dulu, sebentar lagi di depan sana ada kecelakaan. Dedemit di pinggir jalan itu sedang mencari tumbal. Daripada kita yang mati, mending duduk di sini sejenak, kata Mbak Warti. Mau tidak mau Farah mengikuti wanita itu. Dia masih tidak percaya dengan ucapan Mbak Warti. Kali ini dia harus waspada. Siapa tahu memang wanita itu punya niatan buruk. Kopi 1. Kamu pesan sendiri, ucapnya sambil berjalan keluar dan duduk tidak jauh dari tenda angkringan. Teh hangat 1 Pak, tanpa gula, kata Farah dan segera menyusul Mbak Warti. Lama mereka terdiam masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Setelah pesanan mereka datang, Farah langsung mengambil minumannya. Ke Gowong, mau ke tempat siapa? Tanya Warti sambil menyalakan rokoknya. Sejenak Farah mempertimbangkan apakah layak memberitahu orang asing seperti Mbak Warti. Namun setelah mempertimbangkan semua kemungkinan, Pak Wiryo, kata Farah singkat. Ada urusan apa kamu sama Bapak? Tanya Warti keheranan. Bapak, kamu kenal sama Pak Wiryo? Timbal Farah. Jawab dulu pertanyaanku. Tidak sopan menjawab pertanyaan orang dengan pertanyaan lain, ucap Warti sambil menghembuskan asap rokoknya. Sebenarnya Farah jengkel dengan sikap wanita itu, tapi jauh lebih baik untuk membuatnya nyaman daripada dirinya kenapa-napa nantinya. Dia Pak D saya, kakak dari ayah saya, ucap Farah tanpa memandang Warti. Pak D, siapa nama kamu? Tanya Warti. Kali ini dia memandang ke arah Farah. Farah, kata singkat Farah. Farah anaknya Pak Narto? Tanya Warti memastikan. Farah menoleh ke arah Warti. Bagaimana dia bisa tahu nama ayahnya? Apa mungkin dia dulu tetangga ayahnya di desa Gowong? Iya, saya anaknya Pak Narto. Kamu kenal ayah saya? Goblok. Dunia itu memang aneh. Ada banyak orang yang mungkin bisa membantumu ke desa Gowong. Tetapi kenapa aku yang harus mengantarkanmu? Kata Warti terkeker. Farah mengerutkan dahinya. Tidak paham dengan maksud ucapan wanita itu. Wes, sebentar lagi aku antar. Gak usah bayar, sama saudara sendiri, ucap Warti. Saudara? Tanya Farah kebingungan. Saya anaknya Pak Wiryo, pademu itu. Kamu lupa sama aku toh? Dulu kamu masih bayi waktu keluargamu itu pulang kampung, kata Warti. Farah mengingat-ingat. Sebuah kenangan muncul. Warti anak terakhir Pak D-nya yang dulu hitam kumal dan suka sekali memakai pakaian bola. Warti yang dulu suka pakai pakaian bola? Tanya Farah ragu. Nah itu kamu ingat?
Wes, ayo pulang, sudah malam. Kita ngobrol di rumah saja, kata Warti berdiri. Farah mengangguk. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu saudaranya itu. Puluhan tahun tidak bertemu membuat mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Brak! Terdengar dentuman keras tidak jauh dari tempat Farah berdiri. Sontak dia memalingkan kepalanya ke arah samping kanan. Benar saja seperti ucapan Warti. Ada sebuah kecelakaan di depan sana. Seketika jantung Farah berdebar kuat. Tidak menyangka kalau ucapan saudara jauhnya itu menjadi kenyataan. Sudah, itu bukan kecelakaan biasa. Memang ada orang yang memasang tumbal di tempat itu. Kita pulang sekarang, kata Warti sambil menepuk bahu Farah. Farah hanya mengangguk. Dia masih shock dengan apa yang dia lihat. Pakai helm sama jaket. Kasihan dari tadi kuliah tubuhmu gemetar kedinginan, kata Warti menyerahkan helm dan jaketnya. Farah sempat menolak, tapi Warti mengancam mau meninggalkannya sendirian kalau tidak mengikuti ucapannya. Mau tidak mau Farah memakai helm dan jaket milik wanita itu. 20 menit mereka berkendara. Jalanan semakin sepi. Sempat Farah berpikir, bagaimana bisa Warti berani keluar malam-malam seperti ini. Hingga dia melihat sebuah gapura kayu bertuliskan Desa Gowong. Suasana desa itu benar-benar sudah sepi. Padahal jam baru menunjukkan pukul 9 malam. Biasa di sini, setelah azan Isya pasti warga sudah masuk ke dalam rumah, kecuali bapak-bapak yang sedang ronda, kata Warti seperti mengerti apa yang sedang Farah pikirkan. Masih jauh rumah Pak Ade? Tanya Farah tidak menjawab ucapan Warti. Itu di depan, jawab Warti. Benar saja setelah menjawab, Warti langsung membelokkan motornya masuk ke pekarangan rumah yang cukup besar. Bahkan mungkin jauh lebih besar dari rumah yang ada di samping kanan kirinya. Ayo masuk, kata Warti saat melihat Farah masih terdiam memandangi rumahnya. Farah tersentak. Dia langsung mengikuti Warti yang sudah hampir sampai di teras rumah. Pak, kata Warti sambil mengetuk pintu rumah sedikit kencang. Beberapa saat kemudian terdengar kunci diputar dan daun pintu yang terbuka. Nampak sekarang seorang pria parubaya tengah berdiri. Farah tersenyum lega. Dia ingat dengan Pak Diwiryo. Ia tidak berubah sama sekali. Dari wajah hingga tinggi badan, mungkin hanya keriput dan uban yang membuat perbedaan dari laki-laki itu. Oh, bocah gendeng, dari mana kamu? Tanya Pak De kesal saat melihat anak perempuan pulang larut malam. Apa tuh Pak? Malu sama Farah, kata Warti sambil menunjuk ke arah Farah yang masih diam berdiri di teras. Farah siapa? Tanya Pak De bingung sambil menatap ke Farah. Farah ponakanmu toh Pak, sudah tua, wajar kalau pikun. Pak Diwiryo diam, tidak menanggapi ucapan anaknya. Dia terus memandang ke arah Farah. Farah anaknya Narto? Tanya Pak Ade sambil memajukan kepalanya agar bisa melihat Farah lebih jelas. Farah mengangguk. Iya Pak Ade, saya Farah anaknya Pak Narto. Walah, kok bisa? Ya sudah, ayo masuk. Ucap Pak Ade sambil membuka pintu lebar-lebar. Warti mengangguk ke arah Farah, memintanya untuk masuk ke dalam rumah. Pemandangan pertama yang ia lihat adalah ruang tamu yang penuh dengan benda-benda aneh. Seperti lukisan wanita cantik, keris yang dipajang di beberapa tempat. Duduk Far, kamu sama siapa? Tanya Pak Ade sambil duduk di kursi rotan tua. Sendiri Pak Ade, kata Farah masih canggung. Arti, buatin minum sana, kok malah diam? Kata Pak Ade saat mendapati anaknya malah diam di samping Farah. Tanpa menjawab, Arti langsung masuk ke dalam rumah. Bapakmu gimana? Sehat? Tanya Pak Ade tersenyum hangat. Ayah sudah meninggal 3 tahun lalu Pak Ade, kata Farah tidak nyaman. Keluarganya sama sekali tidak mengabari kepulangan ayahnya kepada Pak Diwiryo. Alah, kok ya ndak ada yang kasih tahu? Nampak sekali kekecewaan di raut wajahnya yang sudah menua. Maaf Pak Ade, kata Farah menunduk. Sudah, aku tahu keluarga ibumu seperti apa, jangan diambil hati. Kamu menginap toh, biar nanti Warti siapkan kamar. Farah mengiyakan. Dia bersyukur tidak langsung ditanyai tujuannya datang ke tempat ini. Badannya benar-benar sudah terasa sakit sekali. Ingin dia segera mandi dan berbaring di kasur yang empuk. Pagi sudah menjelang. Suasana desa Gowong terasa begitu sejuk. Kokok suara ayam dan kicau burung saling bersautan. Ditambah kabut yang masih menyelimuti tempat itu, membuat Farah enggan untuk beranjak dari kasurnya. Farah menggeliat. Dia menatap langit-langit kamarnya, mencoba mencerna apa yang membuat hatinya begitu gundah. Bagai sebuah mimpi buruk,
Dia teringat akan kejadian di mana suaminya dan Ayu bercumbu di depan matanya. Bagaimana Angga mengusirnya dari rumah. Perlahan Farah bangkit, menatap ke arah jendela. Dilihatnya cahaya mentari sudah menembus celah-celah kayu. Segera ia merapikan rambutnya dan berjalan keluar kamar. Suasana rumah itu begitu sepi. Sejenak Farah mengedarkan pandangannya, mencari-cari keberadaan Pak Ade ataupun Warti. Baru bangun, Far. Terdengar suara Warti dari arah kiri Farah. Iya mbak, Pak Ade kemana? Tanya Farah mendekati Warti. Alah, panggil saja Warti. Kita masih seumuran. Bapak sudah pergi ke sawah dari subuh. Aku baru selesai masak, kita makan dulu. Ucap Warti sambil berjalan ke arah dapur. Farah mengikuti. Ia masih merasa canggung dengan keberadaannya di rumah ini. Mungkin karena dia sudah lama tidak berinteraksi dengan keluarga ini. Far, sebenarnya ada masalah apa? Tanya Warti saat mereka berdua sudah duduk di kursi meja makan. Farah ragu untuk menceritakan masalahnya. Apalagi dia datang ke tempat ini karena dorongan dari batinnya yang tidak masuk akal. Dia tidak mau dicap sebagai orang gila. Farah, ucap Warti sekali lagi. Iya mbak, aku sedang ada masalah dengan suamiku. Sebentar, bukannya semalam kamu sudah menebak tujuanku datang ke tempat ini? Tanya Farah saat teringat dengan ucapan Warti semalam. Warti tersenyum. Aku sendiri tidak tahu secara jelas apa yang sebenarnya terjadi. Yang aku lihat hanya ada bayangan dedemit yang sedang berusaha mencelakaimu. Ucap Warti menyeringai. Farah terdiam. Dia paham apa yang dimaksud oleh Warti. Semua kejadian yang ia lalui bukan sesuatu yang normal. Akhirnya pagi itu Farah menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada Warti. Sudah kepalang tanggung, mungkin dengan begini dia bisa sedikit melepaskan rasa sakit yang ada di dalam hatinya. Wanita brengsek, aku tahu apa yang kamu rasakan, tetapi percuma saja jika kamu mencoba meminta bantuan Bapak. Dia sudah tidak pernah bermain-main lagi dengan hal gaib seperti itu. Ucap Warti sambil menghidupkan sebatang rokok. Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba saja muncul nama Pak Adi di kepalaku. Aku pikir aku sudah mulai gila dengan semua ini, kata Farah sambil menghembuskan nafasnya. Gila? Justru wanita itu seharusnya yang menjadi gila. Kalau aku jadi kamu, pasti sudah kubalaskan semua rasa sakitku. Farah mengerutkan dahinya. Sekilas dia melihat ekspresi Warti yang aneh, seperti sedang berbahagia dengan keadaannya saat ini. Membalas? Dengan cara apa? Sedang aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa saat Angga mengusirku dari rumah. Ucap Farah. Hatinya terasa pilu saat mengingat kejadian yang ia lalui kemarin siang. Sudah, tenangkan dirimu, Far. Ada banyak cara untuk membalas mereka. Aku bisa membantumu. Tapi, kata Warti sambil menoleh ke arah pintu. Tapi kenapa, War? Warti menoleh ke arah Farah. Tatapannya penuh dengan selidik, seolah sedang mempertimbangkan apakah Farah layak mendapatkan bantuannya. Tapi jangan sampai Bapak tahu kalau aku membantumu, kata Warti sambil mengembuskan asap rokok dari mulut dan hidungnya. Memang apa yang akan kau lakukan? Dia takut jika Warti melakukan sesuatu yang membuat dirinya terseret ke ranah hukum. Membuat mereka kapok, kan? Tanya Warti tersenyum menyeringai. Iya, tapi aku tidak mau berurusan dengan hukum. Masalah ini sudah cukup membuat hidupku berantakan. Warti terkekeh dengan ucapan sepupunya tersebut. Dia tidak menyangka kalau Farah begitu polos. Banyak cara untuk bisa membalas perbuatan mereka tanpa harus berurusan dengan hukum. Warti, tanya Farah saat melihat sepupunya yang justru terkekeh dan terlihat menerawang jauh. Kalau kamu setuju, aku akan membantumu. Tapi ingat, jangan sampai Bapak tahu tentang semua ini. Jika dia tanya, jawab saja, kamu kecopetan atau dirampok saat perjalanan ke sini, kata Warti sambil beranjak dari kursinya. Farah kebingungan dengan ucapan Warti. Dia masih tidak mengerti apa tujuan wanita itu. Tunggu, aku belum selesai, panggil Farah saat menyadari Warti sudah sampai di ambang pintu dapur. Nanti malam kita bicarakan lagi. Hari ini aku ada urusan. Lebih baik kamu istirahat dulu. Tenangkan pikiran dan hatimu itu, kata Warti yang langsung melenggang pergi. Farah hanya menghela nafas, kemudian dia membereskan piring-piring kotor bekas makanan mereka. Segera setelahnya ia kembali masuk ke dalam kamar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik
tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.